Sehat, 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 alhamdulillah. Amin, amin. Yang gede udah hadir, Bojang Gede. Di mana sekarang, di Bandung nih posisi? Bandung nih, Bandung. Pak Kiai, ya? Kawasan Pasir Impun ini. Dinasti Pasir Impun. Gunung tapi namanya Pasir Impun. Ya, jadi nggak bisa ke Sukabumi juga ya? Kita belum kemana-mana. Saya mau ke Bandung, ada yang diputerin di Bekasi diputer lagi. PSBB ya Pak ya? Iya. Nggak tahu kalau tanggal 5 hari Kamis, mudah-mudahan ya. Kalau Jawa Barat sampai tanggal 12. 12 ya. Yuk, tanggal Jawa Barat, tapi kalau DKI sih tanggal 4 ya. Kalau 5 ya. tanggal 4 sampai tanggal 4. Jadi tanggal 5 kalau nggak diperpanjang mungkin bisa. Ya, mudah-mudahan diperpanjang. Tapi keluar dari Jakartanya nggak bisa juga tembus Jawa Barat. Ya paling lewat ini ya, lewat jalan tikus saja kan. Jalan tikus, iya. Boleh emang jalan tikus, Ustaz? Apa? Nah, jalan tikus mana polisi ya. jadi cuma akses karyawan. Iya, tapi bawa kabel ya. Bakar fokus aja. Seperti berat baris mah. Assalamualaikum. Nanti ada Ustaz Dede, mana Ustaz Dede? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman udah bagus. Apa tuh? Zoom meeting. Suara saya masuk, Pak Admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Ketua Majelis Syuro PUI, juga Ketua Umum, juga Ketua DPD PUI, dan juga kepada semua jamaah PUI Kabupaten Bogor khususnya, semuanya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan ke Pak Maman untuk memimpin acara ini. Silakan Pak Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, sinyalnya jelek sekali di saya, Pak Jalal. Halo? Ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil ammi wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Selamat bertemu semua warga PUI Kabupaten Bogor. Yang terhormat Pak Kiai Aher, yang terhormat Ketua DPP PUI, yang terhormat Ketua DPD PUI Kabupaten Bogor, Ketua Dewan Syariah dan Dewan Pertimbangan, serta seluruh kepala sekolah, Nggak terdengar. Coba moderatornya diganti dengan yang sinyalnya bagus. Baik, Ya, so. Ya. langsung saya tekel aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahamannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Uqawidu amrina ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Selamat datang kepada Ketua Majelis Syuro Kang Aher, juga Ketua Umum,
Pak Kiai Haji Nur Hasan Yenti, Ketua DPD PUI Pak Haji Samsi Akbar Aflah, dan juga seluruh pengurus PUI Kabupaten Bogor. Pada kesempatan acara halal bihalal ini, mohon maaf karena kesalahan teknis, mungkin sinyal terutama memang halangannya dalam kondisi seperti ini. Saya tackle untuk pembawa acara, dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita sama-sama membacakan tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Pak Ahmad Khatib. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk acara yang kedua, selanjutnya pembacaan intisab yang akan dipimpin oleh Ustadz Endam Henry. Dipersilakan. Jamut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna. Allahu ghayatuna. Wal ikhlasu mabda'una. Wal ikhlasu mabda'una. Wal islahu sabiluna. Wal islahu sabiluna. Baddu syi'aruna. Wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullaha ala sidqi wal ikhlasi wal yaqini wa biridallahi bil amali ibadihi tawakkuli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala haula. Bismillahi wala haula. Wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Dam Henry yang sudah membacakan intisab. Selanjutnya untuk acara yang ketiga sambutan dari Ketua DPD PUI Kabupaten Bogor. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Syuro PUI Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan LC MSI, mantan gubernur 2 periode 2009-2019. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau naik kelas di tingkat nasional, insya Allah. Amin. Yang terhormat juga Ketua Umum DPP PUI Kiai Haji Nur Hasan Zaidi Esos. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau, karena beliau juga salah satu wakil rakyat, beliau adalah anggota DPR RI di Komisi 6. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan beliau bisa meneruskan perjuangan Pak Aher, insya Allah. Amin. Yang terhormat juga tamu kita yang terhormat dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya Kiai Haji Muhammad Masuk Ahlan. Yang terhormat Ketua Dewan Pertimbangan Daerah PUI Kabupaten Bogor Al-Mukarram Kiai Haji Dadam Damyani. Yang kami hormati juga Ketua Dewan Syariah PUI Kabupaten Bogor Kiai Haji Cecepson Haji MAG. Yang terhormat juga Ketua PD Wanita PUI Kabupaten Bogor Ibu Hajah Masrufroh MPD, tentunya bersama jajarannya para wanita yang cantik tadi sudah terlihat. Yang terhormat dan kami banggakan Ketua PD Pemuda PUI Kabupaten Bogor Ananda Hardian Badripala Esos. Yang terhormat juga Ketua SPEDI PUI Bogor hadir tengah-tengah kita, Ustadz Asep Saiful Hamdi MPD, tentunya bersama semua sivitas akademika PUI Kabupaten Bogor, serta yang terhormat dan saya banggakan para pengurus daerah atau pimpinan daerah PUI Kabupaten Bogor, serta para jamaah yang saya banggakan. Pertama-tama, tiada kata yang pantas yang bisa saya ucapkan pada kesempatan malam hari ini, yaitu ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji milik Allah. Pada malam hari ini kita bisa kumpul, tentunya bertemu tanpa bertemu dalam rangka halal bihalal, silaturahim Idul Fitri 1441 Hijriah, yang mungkin kegiatan yang semestinya setiap tahun kita lakukan di suatu gedung tertentu, tapi hari ini luar biasa kita bertemu di layar monitor masing-masing. Tentunya ini
Walaupun seperti ini terlihat di antara kita wajah-wajah yang cukup gembira, wajah-wajah yang bahagia, tentunya ini cukup sangat mengembirakan, sangat terhormat sekali. Pada kesempatan acara ini kita juga dihadiri oleh pimpinan tertinggi PUI yaitu Kiai Haji Ahmad Heriawan yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan tausiah dan taujihnya karena beliau adalah guru kita semua, orang yang cukup berpengalaman, kader terbaik PUI. Beliau sudah dakwah di semua lini kehidupan. Beliau pernah di parlemen, beliau pernah menjadi eksekutif, menjadi gubernur 2 kali. Beliau seorang dai yang tidak pernah putus berdakwah sampai hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, tentunya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Pertama perlu saya sampaikan, di saat-saat kita masih suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, kami atas nama pimpinan daerah Persatuan Umat Islam Kabupaten Bogor mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya sedikit kami melaporkan bahwa dalam kondisi PSBB seperti ini, kita sebagai kader dakwah, PUI sebagai organisasi pergerakan tidak pernah mundur, tidak pernah berhenti untuk selalu berdakwah sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan yang ada. Seperti ketika bulan Saum, bulan Ramadan, kita juga melakukan edukasi terhadap masyarakat terkait adanya wabah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Kita juga ikut peduli terhadap penanggulangan dampak ekonomi daripada COVID-19. Banyak, terutama di Kabupaten Bogor ini, saya cukup kaget ketika saya diundang rakor beberapa ormas di Kabupaten Bogor bahwa 83% masyarakat Kabupaten Bogor sekarang sudah masuk menjadi kaum misbar, yaitu kaum miskin baru. Luar biasa, ini menjadi keprihatinan kita semua dan menjadi ladang dakwah bagi PUI. Hal ini tentunya menjadi dan menguatkan motivasi kita untuk selalu memahami makna ikhlas dan berupaya dengan jalan senantiasa memperbaiki niat, berusaha keras menunaikan kewajiban, berusaha keras mewujudkan kecintaan kepada Allah, merasakan pengawasan Allah, dan hati-hati dalam beramal. Tentunya kita harus kuatkan iman kita, kuatkan imun kita, kuatkan iman kita. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan sebagai pengantar acara ini, karena tadi terhambat oleh moderator yang tadinya sudah disiapkan, ternyata ada gangguan teknis. Sekali lagi, atas nama pengurus daerah Persatuan Muslim Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPD PUI Kabupaten Bogor yang sudah memberikan sambutan, bahwa intinya justru dengan adanya Mang Covid sama Neng Corona ini menjadi sebuah hikmah. Kita semua dituntut untuk update IT tentunya Pak Kiai ya, gitu. Untuk mempersingkat waktu, sambutan selanjutnya kami serahkan ke perwakilan dari Kemenag yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji M. Maksum dari Kabang TU. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Syuro PUI Abina Al-Walid Bapak Kiai Haji Dr. Heriawan LCMSI. Selamat jumpa lagi Pak. Saya mungkin pengalaman perdana untuk bisa komunikasi dengan Bapak. Meskipun saya pengagum Bapak adalah kader PUI yang memang 2 kali berturut-turut menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan Bapak juga beberapa kali jumpa saya dengan di Depok, tapi kali ini saya mendapat keberkahan, setidaknya mudah-mudahan mohon doa buat kita semua. Dan kita doakan kepada beliau senantiasa Allah memberikan kesehatan lahir batin, panjang umur, dan bisa melanjutkan perjuangannya di semua kancah di negeri tercinta ini. Amin, amin. Yang saya hormati Ketua Umum DPP UI, Kiai Haji Nur Hasan Zaidi Esos. Assalamualaikum Pak Kiai. Ketua Umum DPD PUI Kabupaten Bogor, saudara saya ini, Bapak Insinyur Samsi Akbar Aplah, yang senantiasa memang sering komunikasi mengurus pendidikan. Dan alhamdulillah beliau adalah kader PUI yang eksis, terus mengurus pendidikan, mengembangkan pendidikan, membuat inovasi-inovasi, dan terus mengawasi secara berkala. Kita doakan pula mudah-mudahan kesetiaan beliau terhadap PUI, kesetiaan beliau terhadap pendidikan di madrasah khususnya senantiasa diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Ketua Dewan Pertimbangan PUI Kabupaten Bogor, Bapak Kiai Haji Dadam Dabian PDI, Ketua Dewan Syariah PUI Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Cecepson Haji, Ketua DPD Wanita PUI Kabupaten Bogor, Ibu Hajah Masuroroh MPD, Ketua PD Pemuda PUI Kabupaten Bogor, Adinda Hardian Fajrul Falah Esos. Selamat berjuang, Kang. Ketua STEB PUI, Bapak Asep Saiful Hamidi, para pengurus daerah PUI Kabupaten Bogor, dan tidak lupa saya juga yang saya hormati rekan-rekan saya, para kepala madrasah dan kepala sekolah yang di bawah PUI di Kabupaten Bogor. Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore menjelang malam ini kita dapat bermuajahah melalui media. Mudah-mudahan muajahah silaturahmi ini tidak mengurangi esensi daripada silaturahim kita. Tentu atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, saya mengapresiasi kegiatan seperti ini. Dan ingin saya sampaikan melalui media ini bahwa baru pertama ada yang mengundang halal bihalal melalui ritual ini. Meskipun Pemda sampai saat ini belum ada yang mengundang Kang Aher. Jadi PUI yang pertama ini mudah-mudahan menjadi contoh, menjadi uswah, menjadi qudwah buat lembaga-lembaga yang lain. Dalam kesempatan ini saya juga mengapresiasi bahwa dalam kondisi apapun, bahwa kegiatan silaturahmi yang dilaksanakan oleh PUI tetap berjalan, tidak menyerah dengan keadaan, kemudian tidak putus asa dengan apapun hambatan. PUI tetap berjalan. Saya sekali lagi atas nama Kementerian Agama mengucapkan terima kasih, mengakui sepenuhnya bahwa kiprah PUI sebelum kemerdekaan, saat Kementerian Agama ini mulai bergerak, bahwa PUI lah yang berada di samping lembaga yang namanya Kementerian Agama. Dan hari ini kita akui bahwa beberapa tempat di kawasan Kabupaten Bogor yang hari ini terbangun lembaga negeri, madrasah negeri, baik madrasah sanawiyah maupun madrasah ibtidaiyah, adalah kontribusi dari PUI Kabupaten Bogor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini saya sampaikan secara publik, bahwa PUI dengan semangatnya, dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, memberikan beberapa asetnya untuk kepentingan bangsa dan negara tercinta. Begitu pula pembinaan yang secara berkala dilakukan oleh Ketua DPD atas semua madrasah-madrasah yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya yang di bawah PUI, senantiasa
dikontrol secara berkala, baik kualitasnya, kuantitasnya, manajemennya, serta bagaimana mencari sebuah inovasi-inovasi. Mudah-mudahan madrasah yang ada pada PUI ini senantiasa menjadi uswah, menjadi teladan dari madrasah-madrasah yang lain. Amin ya Allah. Bapak, para alim ulama yang saya hormati, tentu kita ingin bersama-sama PUI dalam rangka mengemban amanah umat, dalam rangka berkiprah di segala bidang, terutama di bidang pendidikan. Bahwa kami eksis mendukung organisasi PUI, segala macam bentuk organisasi-organisasi anak dan cucu yang terbentuk, pecah, kemudian membelah diri menjadi bubu organisasi, tetap saja PUI adalah menjadi induk semang. PUI adalah tetap menjadi ayah daripada sekian banyak organisasi. Oleh karena itu, melalui hikmah Ramadan, melalui hikmah Idul Fitri, mari sama-sama kita jalin terus silaturahmi, kita jalin terus komunikasi, kita jalin terus pembinaan, sehingga pendidikan yang ada di bawah PUI senantiasa bisa mewarnai pendidikan-pendidikan terutama di Kabupaten Bogor khususnya, dan umumnya di pendidikan-pendidikan di tingkat nasional. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus PD PUI Kabupaten Bogor yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diakui kiprahnya, dan ini menjadi landang amal ibadah kita sekalian. Mudah-mudahan kecintaan PUI terhadap pendidikan, kecintaan PUI terhadap para umat, kecintaan PUI terhadap bangsa dan negara tercinta ini membawa seluruh anggota PUI kepada satu bendera, yakni bendera keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Ini yang ingin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama Kemenang Kabupaten Bogor dan seluruh jajarannya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita sekalian dan memberi petunjuk selanjutnya kepada sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang sudah disampaikan dari Kementerian Agama Kabupaten Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabag PU-nya. Tentunya kita juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selanjutnya untuk acara sambutan yang ketiga, insya Allah dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP PUI Kiai Haji Nur Hasan Zaidi. Waktu dan tempat kami persilakan. Maka Kiai. Ya, sebentar. Ini hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah ta'ala Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim dalam suasana yang penuh banyak hikmah pasca Covid ini. Dan alhamdulillah jazakumullah khairan yang hadir lengkap, mewakili banyak unsur, struktur pusat, wilayah maupun daerah, cabang, ranting. Di sini
yang saya cintai, Kiai Haji Dr. Ahmad Heriawan juga insya Allah akan memberikan taujihnya. Sekretaris Majelis Syuro juga Kang Iding juga hadir. Hatur nuhun. Ada Dr. Iwan juga, Kang Iwan ini senior kita juga hadir. Banyak tokoh kasepuhan. Dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pimpinan daerah yang terdiri dari dewan-dewan. Ini istilah PU ini istilah yang baru ya, pimpinan daerah. Pimpinan daerah itu terdiri dari, suka salah sebut. Jadi pimpinan daerah itu terdiri dari dewan-dewan. Ada ketua umum dewan pengurus daerah, yaitu Ustadz Samsi yang luar biasa atraktif, termasuk ini pimpinan daerah yang paling maju nih Bogor di antara daerah-daerah lain. Tadi diberikan apresiasi juga oleh Kemenag, ormas yang pertama kali menyelenggarakan silaturahim dalam bentuk teknologi Zoom. Insya Allah ini sebuah awal langkah pimpinan daerah PUI ke depan. Ada unsur ketua Dewan Pertimbangan, Dewan Syariah juga, dan seluruh cabang, pimpinan pemuda PUI, pimpinan wanita, cabang, ranting, para kepala madrasah, guru-guru. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, kita dapat merespon situasi ini, situasi yang sudah memasuki bulan ketiga, yang sepertinya harap-harap cemas, tapi insya Allah kita sebagai kaum muslimin, dalam situasi apapun kita bisa mengantisipasi. Sejarah dunia ini, sejarah umat Islam ini, sejarah dakwah ini, kaya dengan pengalaman. Kalau dihitung sejak masa Rasulullah, sudah 15 abad, kaya dengan pengalaman dakwah kita. Baik pengalaman dakwah, tantangan, maupun dengan ujian-ujian dari berbagai penyakit. Negara bisa silih berganti datang. Bahkan kekhilafan Islam pun datang dan pergi. Romawi hancur, Uni Soviet sudah hancur. Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, hilang silih berganti. Yang kemudian melahirkan Indonesia Bersatu. Dan sekarang 1 Juni juga merupakan hari kelahiran, lahirnya rumusan Pancasila. Yang bagi kita rumusan Pancasila ini dijiwai oleh Piagam Jakarta. Ya. Jadi ruh ketuhanan yang Maha Esa ini, sila pertama dan sampai kelima, kalau istilah Kementerian Agama, Menteri Agama dulu, mantan Menteri Agama, Pancasila ini adalah hadiah umat Islam. Pancasila ini isinya penuh dari nilai-nilai Islam. Untuk itu Pancasila ini harus kita warnai dengan nilai-nilai Islam. Dan Islamlah yang bisa memberikan konten yang kuat terhadap nilai-nilai Pancasila ini. Untuk itu, kepada seluruh jamaah PUI, kita jangan terjebak dengan persoalan-persoalan COVID, merenung, tapi juga kita tetap mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ujian ini. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini juga bisa yang telah menempa kita, dan Hari Raya Idul Fitri ini, silaturahim Idul Fitri ini, sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Para hadirin yang berbahagia, warga PUI, memasuki ujian saat ini yang saya sampaikan tadi, Al-Quran sering sudah menyatakan banyak nilai-nilai keoptimisan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah katakan watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan persoalan-persoalan ini. Kekuasaan Allah pergilirkan. Romawi, negara-negara besar runtuh. Majapahit, Sriwijaya. Tapi nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai keislaman, para dai tidak pernah punah. Orang yang bersujud kepada Allah tidak pernah punah. Bahkan PUI yang sudah umur seabad ini juga tetap eksis.
Karena PUI adalah ruhnya bangsa ini. Karena PUI adalah salah satu dari 66 anggota BPU PKI, 3 adalah pendiri PUI. Kiai Haji Ahmad Sanusi, Abdul Halim, dan Mr. Samsudin. Jadi kontribusi PUI terhadap bangsa ini, jadi wajar kalau PUI 1 abad ini masih eksis, walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas. Tapi untuk khususnya Kabupaten Bogor, pimpinan daerahnya, Ustadz Samsi dan para tim Dewan Syariah, Dewan Pertimbangan, mampu merespon keadaan ini dengan melakukan silaturahim melalui virtual ini. Untuk itu, saya memberikan catatan penting terhadap situasi saat ini. Kita harus selalu semangat menghadapi persoalan ini. Insya Allah Islam yang paling siap menghadapi persoalan ini. Tapi tentu persoalan kita adalah kita harus mampu mengaktualisasi nilai-nilai Islam terhadap perubahan-perubahan zaman ini. Tadi disebutkan Kang Samsi, ini Kang Aher ini punya pengalaman panjang sebagai dai. Sudah keliling dunia, sudah pernah di DPR, DPRD, di pimpinan daerah di Jawa Barat, di DKI, sudah pernah jadi gubernur. Punya formulasi-formulasi ijtihad di dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara. Untuk itu, menghadapi persoalan negara yang saat ini yang penuh, yang sebetulnya bagi saya, bagi kita semua, bangsa kita ini bangsa yang kaya. Jangan sampai persoalan sedikit dengan virus COVID ini, kita menjadi terjebak seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa. Saya beberapa bulan ini keliling-keliling bertani, belajar bertani. Ternyata masih banyak petani di bawah. Tetap melakukan aktivitasnya. Memang ini persoalan virus ini terjebak dalam arus di daerah-daerah padat ya. Di kota-kota. Walaupun tetap kita melakukan harus standar protokol COVID harus kita lakukan. Jangan juga memudah-mudahkan menghadapi ini, tapi jangan juga terjebak dengan persoalan ini. Tapi tetap kita wasatiyah menghadapi persoalan-persoalan ini. Para hadirin yang berbahagia, saya perlu sampaikan kepada hadirin, khususnya kepada Ketua Majelis Syuro, insya Allah pimpinan Pusat PUI dalam bulan Ramadan tetap berjalan, taklim-taklim, dan setelah Idul Fitri ini, kita coba akan merespon keadaan ini dengan melakukan bagaimana madrasah-madrasah PUI pola pembelajarannya di masa COVID ini. Dengan mengimplementasikan teknologi informasi. Tentu dengan fasilitas Zoom ini salah satunya. Nanti bidang pendidikan PUI walaupun kita secara konsep belum siap secara detail, tapi ini khususnya PUI karena memiliki banyak jaringan madrasah dan dengan segala batasannya, ini kebetulan di Komisi 8 ini ada Candikbud, ini juga koreksi. Jadi walaupun panduan cara menghadapi belajar di era COVID ini buat madrasah-madrasah swasta yang kebanyakan ini, baru ada penjelasan secara teori, tapi secara fasilitas teknologi, pembelajaran teknologi pembelajaran Kemenak belum optimal, tidak secanggih Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sudah pakai TVRI, sudah pakai era digital, memang beda lah. Tapi saya yakin madrasah dengan segala keterbatasannya, tadi Kemenak sampaikan, kita punya ruh jihad, kita punya ruh semangat. Tapi ruh semangat ini juga harus diimplementasikan dalam istihad-istihad medaniyah, dalam istihad-istihad teknologi. Ini harus kita lakukan. Untuk itu pimpinan daerah, sekarang teknologi kan sangat murah. Ya, Zoom pun kalau langganan setahun cukup sekitar 2 jutaan, bisa dipakai bergantian. Memang penemuan di abad ini yang paling canggih itu ada 2. Pertama, penemuan teknologi informasi yang di sana tidak ada lagi sekat-sekat negara, sekat-sekat daerah. Ini buktinya sekarang Kang A di Bandung, Pak Iwan di mana, Pak Iding di mana, Pak Samsi di mana, jamaah di mana, di gunung-gunung, kita bisa lakukan komunikasi ini.
kita harus mulai terbiasa dengan komunikasi virtual seperti ini. Dan memang hikmahnya yang tadinya kalau rapat hadir cuma 10 orang, dengan diskusi virtual bisa 50 orang, 30 orang. Untuk itu sistem pengajarannya nanti ada slide, ada apa, insya Allah Kang Aher, pimpinan pusat, DPD, DPP PURU bagaimana melakukan cara belajar di era COVID. Nah, jadi penemuan di abad ini adalah teknologi informasi harus kita lakukan. Dan sekarang mulai murah teknologi informasi. Yang kedua yang ditemukan di abad ini adalah teknologi kecanggihan transportasi. Sekali lagi, kecanggihan transportasi. Jadi jangan ada lagi alasan keterbatasan dakwah. Saya ke Cirebon 1 jam, hampir 2 jam saya ke Cirebon. Ke Majalengka 1,5 jam dari Jakarta. Dari perbatasan Bekasi. Dari Jakarta 2 jam lah. Apalagi nanti ada ke kampungnya Kang Aher, ke Sukabumi juga insya Allah akan cepat. Tol sudah mulai. Ke Bogor juga cepat. Jadi insya Allah teknologi ini sebenarnya menguntungkan kepada Islam. Handphone ini semuanya, kitab-kitab seluruh dunia bisa ada terangkum di handphone ini. Asal memorinya besar. Jadi sebenarnya teknologi yang ditemui oleh Barat, oleh Cina, yang diuntungkan adalah kaum muslimin. Karena kitalah yang punya konten, kita yang punya kecanggihan, kitalah yang punya kebenaran al-haq. Konten itulah yang kita isi di dalam proses teknologi ini. Untuk itu, saya sampaikan sekali lagi kepada warga PUI, kita harus jangan berhenti belajar. Orang tua juga sudah, ada Pak Rifai, itu tokoh PUI paling sepuh. Kemampuan teknologi komputerisasinya lebih canggih dari kita yang muda-muda. Bacanya kuat beliau, update tentang persoalan-persoalan manajemen, persoalan teknologi. Jadi kita jangan lagi merasa tua, gatek, tapi teknologi sekarang ini, kalau dulu belajar komputer tuh harus belajar 6 bulan setahun. Sekarang komputer tuh asal jangan takut, pencet-pencet kita bisa semua. Buktinya sekarang Bogor sudah mendahului dalam teknologi silaturahim virtual ini. Jadi sekali lagi, jangan berhenti belajar, lakukan terus proses belajar ini, dan ini struktur kita harus hidup, dan PUI tentunya punya ruh yang kuat. Punya nilai intisab, punya nilai islah samaniyah yang kuat, dan harus kita aktualisasikan di dalam proses kehidupan kita. Untuk itu, kepada seluruh pimpinan daerah, rekrut semua anak-anak muda, anak-anak kita untuk menghidupkan PUI. Karena kaderisasi kita juga harus dipercepat. Libatkan semua potensi, yang muda-muda, yang tua-tua. Karena sekarang abadnya memang abad di zaman anak-anak muda. Untuk itu kepada warga PUI, punya ponakan, punya anak-anak, libatkan. Seperti Pak Samsi, libatkan anaknya mimpin pemuda PUI. Dewan Pakar menjahit semua potensi yang ada dimiliki di sekitar kita. Tadi arahan sambutan Kemenak juga optimis bahwa Bogor sebagai basis PUI harus berkontribusi lebih besar lagi. Itu saja mungkin poin-poin besar saya yang saya sampaikan. Insya Allah untuk madrasah-madrasah PUI harus lebih baik lagi ke depan. Tidak hanya modal semangat, tapi semangat ini harus diterjemahkan di dalam kebutuhan-kebutuhan zaman ini. Dan seluruh guru-guru jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca, lakukan perubahan diri untuk berkontribusi pada umat ini. Itu saja. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPP PUI atas sambutannya. Ada 2 kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari sambutan tadi, bahwa kita tidak bisa meninggalkan teknologi, namun kita juga tidak bisa, harus berhati-hati dengan teknologi. Itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paparan yang disampaikan oleh Ketua Umum.
Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk acara selanjutnya, acara yang ditunggu-tunggu merupakan acara tausiah dan taujih dari Kiai Haji Ahmad Heriawan. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin wa sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala subhanahu fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Mustafa sallallahu alaihi wasallam li ayyahdiallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami, wa fi riwayatin khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang Allah muliakan, para peserta silaturahim halal bihalal virtual PUI Kabupaten Bogor yang saya hormati. Secara khusus saya hormati Ketua Dewan Pengurus Pusat PUI Ustaz Kiai Haji Nur Hasan Zaidi, baru saja memberikan sambutan kepada kita. Kemudian hadir juga bersama kita Sekretaris Majelis Syuro Bapak Edi Mahrudin, sama-sama di Bandung bersama saya. Kemudian tentu para penyelenggara, secara khusus Ketua Dewan Pengurus Daerah PUI Bogor, Ustadz Haji Syamsi Akbar Aflah, beserta dengan Ketua Dewan Pertimbangan Daerahnya, Dewan Syariah Daerahnya, juga hadir Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wanita PUI, DPD Pemuda PUI, ada juga Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam PUI, STEBI Bogor. Kemudian terima kasih juga sudah dihadiri oleh yang mewakili pemerintah yang menangani urusan keagamaan, yang menangani urusan penjagaan akidah sunnah wal jamaah, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bogor yang diwakili oleh Kabag TU Ustadz Kiai Haji Muhammad Maksum, serta para tokoh, ada Dr. Iwan, ada para pakar yang lain tadi, para doktor, dan tentu para asatidz, para ustadzat, para sesepuh semuanya, dan seluruh hadirin, para peserta silaturahim halal bihalal Idul Fitri virtual Kabupaten PUI Kabupaten Bogor yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kita bisa bersilaturahim. Silaturahimnya istimewa, pengalaman tak akan terlupakan sepanjang kehidupan. Kita tidak pernah ada sebuah Ramadan yang seperti sekarang ini unik, Idul Fitrinya pun unik, dan kemudian halal bihalnya pun unik. Tadi keunikannya sudah diungkap oleh Im Maksum. Ini adalah ormas yang pertama kali ya menyelenggarakan silaturahim halal bihalal virtual di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, ini selamat, apresiasi untuk Pak Syamsi Akbar. Mudah-mudahan ini adalah sebuah dalil ya dulu ala taqaddum PUI, sebuah pertanda yang
menandakan bangkitnya kemajuan PUI insya Allah. Dari sisi nama organisasi kan PUI sudah tepat ya, Persatuan Umat Islam. Kata Profesor Din Samsudin saat muktamar dulu di Bekasi ya, dia bilang nampaknya kalau satu saat ke depan nanti ada persatuan umat seluruh dunia, namanya PUI, Persatuan Umat Islam, insya Allah. Sisi namanya sudah optimis kita terkait PUI ini ke depan, insya Allah menjadi organisasi besar yang mengayomi murninya agama, penjagaan agama, dan tentu saja penjagaan umat yang mengayomi, yang menganut agama ini, ya, yaitu agama Islam. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan alam, kepada suri tauladan kita, kepada manusia terbaik yang Allah ciptakan di alam raya ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli bait, para sahabat, handai tolan, dan seluruh pengikut setia Rasulullah hingga akhir zaman, dan insya Allah kita semua tercatat di hadapan Allah sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu ini silaturahim Idul Fitri disebut di negeri kita sebagai halal bihalal, sangat unik ya. Sesuatu yang tidak ada di negeri yang lain. Di negeri kita tidak afdol sebuah instansi, sebuah organisasi, sekelompok masyarakat kalau pasca Idul Fitri tidak ada halal bihalal. Alhamdulillah dalam konteks situasi pandemi di mana kita agak sulit halal bihalal tatap muka, bertemu fisik ya di sebuah tempat, maka kita dimudahkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Kita bisa melaksanakan dengan cara virtual seperti pada malam hari ini. Kita bersyukur, alhamdulillah. Oleh karena itulah atas nama pribadi saya, atas nama pimpinan Majelis Syura Persatuan Umat Islam, saya dalam munasabah Idul Fitri ini mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minna aidin wa faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah puasa kita dan seluruh amal yang menyertainya, yang membersamainya. Dan mudah-mudahan kita semuanya masuk kategori aidin dan faizin. Aidin adalah yang kembali kepada kesucian, faizin adalah yang mendapatkan kesuksesan. Dan kesuksesan ditandai dengan, atau tanda kesuksesan yang paling tinggi adalah kesuksesan disebut dalam Al-Quran fauzun azim, kesuksesan terbesar, yaitu seseorang dengan rahmat Allah atas dasar ketakwaan dan ketaatannya kepadanya dimasukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang paling hakiki. Oleh karena itulah wal faizin adalah kesuksesan yang paling hakiki, di mana kita insya Allah dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, kita mudah-mudahan menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para peserta, para jamaah yang hadir di silaturahim Idul Fitri halal bihalal yang diselenggarakan oleh PUI Kabupaten Bogor. Tentu kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini, alhamdulillah sudah mendapatkan posisi yang baik, situasi kejiwaan yang baik, insya Allah. Apalagi Ramadan kali ini Ramadan istimewa, karena saya merasakan tentu saja ini adalah sebuah musibah bagi kita. Musibah ini harus menjadi kebaikan, sebab bagi mukmin, bagi muslim, musibahkah atau nikmatkah kan harus jadi kebaikan. Karena kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sangat mengagumkan perkara seorang mukmin, sebab semua apa yang menimpanya adalah kebaikan, akan menjadi kebaikan.
Walaisa dzalika ilal mu'min. Dan tidak ada situasi seperti ini kecuali untuk mukmin saja. In asabatu sarra syakara fakana khairan lahu. Kalau yang menimpanya kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan, kemudian bersabar, bersyukur, maka syukur jadi kebaikan baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lahu. Dan apabila yang menimpanya adalah dharra, musibah, malapetaka, persoalan, kemudian dia bersabar, maka kesabaran tersebut kemudian akan menjadi kebaikan baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan situasi ini hanya ada pada seorang mukmin saja, tidak pada yang lain. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Dan alhamdulillah kita di bulan Ramadan ini terus membangun ketakwaan. Itu sudah melaksanakan puasa, kita sudah melaksanakan taraweh, kita sudah melaksanakan tilawah Quran, bahkan tilawah Qurannya meningkat minimal 1 kali tamat, ada yang 2 kali tamat, ada yang 3 kali, bahkan saya punya anak bungsu, alhamdulillah sampai tamat 10 kali di bulan Ramadan ini. Inilah kebaikan yang Allah berikan kepada kita di bulan suci Ramadan ini. Termasuk tentu dalam situasi COVID-19 ini, kita juga alhamdulillah kaum muslimin sangat tegar luar biasa. Saya setuju dengan Ketua DPP PUI, Kang Nur Hasan Zaidi, yang menyatakan bahwa yang paling kuat menghadapi situasi ini pasti adalah kaum muslimin. Betul itu betul. Ya, bayangkan situasi pandemi itu ketika melanda Amerika, rasanya luar biasa. Ketika melanda Spanyol, rasanya luar biasa. Ketika melanda Italia, rasanya luar biasa. Luar biasa mereka stres, resah, depresi. Jadi kaum muslimin betul ada rasa takut tertular, tetapi di balik ketakutan yang masih dalam kondisi wajar sebagai manusia menghadapi sebuah musibah, terhadirkan sebuah optimisme yang sangat kuat, plus daya tahan yang sangat kuat, teruji luar biasa. Termasuk ujian untuk saling tolong-menolong secara perekonomian. Karena ternyata pandemi COVID-19 ini tidak saja menjadi musibah kesehatan, tidak saja menjadi krisis kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan dia adalah krisis ekonomi ternyata. Ini kemudian membuat APBN turun pendapatannya, APBD dikoreksi, hampir separuh dikoreksinya gara-gara COVID-19. Luar biasa. Luar biasa, ini adalah sebuah pandemi yang baru pertama kali terjadi di dunia yang seperti sekarang ini. Dulu pernah ada flu Spanyol, tapi hanya di Spanyol dan sekitarnya. Pernah ada kolera Timur Tengah, tapi hanya di kawasan Saudi, Kuwait dan sekitarnya. Di zaman Umar bin Khattab pernah ada taun, hanya di kawasan Syam. Tapi hari ini COVID-19, corona, virus disease 19 atau COVID-19 ini melanda seluruh dunia dan kemudian membuat ekonomi stuck seluruh dunia. Luar biasa. Ingatkan kepada firman Allah, stagna. Inna ila rabbika ruj'a. Ternyata manusia yang seringkali sombong karena ada kesuksesan dan kekayaan yang dihadapi, kesombongan ini tidak berguna pada hari-hari ini. Inna ila rabbika ruj'a. Kecuali kesombongan tersebut seharusnya, sepantasnya, seyogyanya menghadirkan kembali jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah krisis, ini adalah kaum muslimin luar biasa, bertahan luar biasa. Karena itulah ya hebatnya pertahanan kaum muslimin ini kan membuat kita optimis. Nah, di optimisme ini kita akan betapa kaum muslimin bisa menyelesaikan dan bisa menghadapi ini dengan baik dengan konsep infak dan zakat yang kemudian biasa kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Uniknya kan ekonomi stag kan? Kalau ekonomi stag, ya pendapatan zakat juga stag dong gitu. Tapi laporan Dapat Du'afa, laporan sejumlah lembaga-lembaga zakat,
termasuk laporan Basnas, termasuk laporan rumah zakat, ternyata justru di era COVID ini pendapatan pengelola zakat, lembaga-lembaga nasional pengelola zakat malah meningkat. Ini kan luar biasa. Berarti ada semacam kesadaran yang sangat luar biasa terdorong oleh COVID-19 ini. Hadirin sekalian. Dan kalau kita cerita zakat, tentu zakat ini kan sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, ya. Dan saya ingin cerita tentang zakat, ya. Biasanya zakat kan hanya dipandang sebagai sebuah peristiwa biasa, kemudian dibagi-bagi, padahal ada filosofi ekonomi yang sangat tinggi di situ. Saya cerita ini kepada kader-kader PUI supaya ada sebuah wawasan baru yang membuat kita semangat ke depan untuk membesarkan organisasi kita ini. Karena organisasi kita ini nampaknya sangat memungkinkan untuk menjadi besar di masa depan, insya Allah. Nah, hadirin sekalian, ternyata zakat itu punya sejumlah fungsi. Fungsi pertama tentu fungsi ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. Mengapa Anda berzakat taat dan taat kepada Allah? Itu jawaban yang paling pantas. Fungsi yang kedua adalah fungsi menyucikan harta. Harta tersucikan dengan zakat tersebut. Karena boleh jadi di harta tersebut ada kotoran, ada daki. Dan daki dan kotoran dibersihkan dengan berzakat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengembangan materi. Luar biasa, ternyata harta kita justru akan bertambah dengan dizakatkan. Tidak pernah ada konsep sedekah dan zakat mengurangi materi. Rasul bersabda, la tanqusu shadaqatan min mal. Harta kekayaan tidak pernah berkurang gara-gara sedekah dan zakat. Bahkan uniknya terkait dengan urusan zakat ini, dengan zakat dan infak ini, ternyata Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah matematika sederhana, tapi dijelaskan secara gamblang. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti seseorang yang menanam satu bulir tanaman, kemudian tumbuh 7 tunas, di masing-masing tunas berbuah 100 buah. 1 kali 7 kali 100, 700. Itulah permisalan infak fisabilillah. Ini urusannya belief. Ini urusannya belief. Dalam matematika kapitalis, ini gak dipercaya. Kapitalis itu selalu mengatakan bahwa 10 kurangi 8 sama dengan 10 kurang 2 sama dengan 8. Dalam konteks keislaman, matematika ilahiyah, matematika rohaniyah, 10 kurangi 2 bukan 8. 8 sisanya, yang 2 bisa 2 kali 10 minimal, bisa 2 kali 700 minimal. Jadi kalau maksimal dibalas oleh Allah 700, berarti kan 2-nya kali 700 sama dengan 1400, tambah sisanya 8, 1408. Begitu kira-kira matematikanya. Itu Allah yang menyebut matematika ini. Kita harus percaya. Ya. Hadirin sekalian, tidak pernah ada sedekah dan zakat yang kemudian merugikan seseorang. Yang ada adalah menguntungkan seseorang, karena zakat itu adalah liar buah amwalan nas, untuk mengembangkan, untuk menambah harta manusia. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Ya, bahkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, di masa-masa kenabian ada al-asyaratu al-mubasysyaruna bil jannah. Satu di antaranya adalah orang yang pebisnis yang sangat berhasil, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf itu selalu bingung gitu. Bingung karena hartanya bertambah terus. Dizakatkan, diinfakkan, bertambah terus. Perdagangannya, perniagaannya untung terus, sampai-sampai dia adalah satu-satunya orang yang pernah berdoa kepada Allah minta rugi. Pak Samsi Akbar berbisnis jangan minta rugi ya, bahaya. Kelasnya bukan kelas kita nih, makomnya bukan makom kita. Makom orang-orang istimewa ini. Makom khawas ini urusannya. Jadi Ibnu Auf, Abdurrahman bin Auf, itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta kerugian, ingin merasakan rugi itu rasanya seperti apa. Ini berkah zakat, berkah infak fisabilillah, sangat luar biasa. Itu hadirin sekalian. Dan kemudian terkait dengan urusan ini ada yang sangat mendalam ya. Ternyata setiap pagi itu ada 2 malaikat yang turun menghampiri kita,
Yang satu di sebelah kanan, satu sebelah kiri, dan dua-duanya berdoa. Ya, ma min yaumin yusbihu fihil ibad ila malakan yanzilan. Tidaklah seorang hamba Allah berada di pagi hari setiap hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya. Yang pertama berdoa, ya Allah, berilah segera orang yang berinfak pengganti terhadap apa yang diinfakannya. Wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang mumsik, tidak berinfak, magang hartanya tidak dikeluarkan untuk infak, talafa, hilang dari hartanya. Bahaya nih, luar biasa. Padahal itu tiap pagi ada menghampiri kita para malaikat tersebut. Ada sekali Allah muliakan, ini semangat infak dan semangat zakat di COVID-19 cukup meningkat sangat luar biasa. Pendapatan lembaga-lembaga zakat meningkat. Mudah-mudahan ini bagian dari kesadaran yang sangat luar biasa yang ke depan bisa kita ya pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah kita ke depan. Sebab ya komponen zakat di masa Umar bin Abdul Aziz kan menjadi komponen penyelesaian kemiskinan. Di masa Umar bin Abdul Aziz tidak ada rakyat yang miskin, tidak ada. Semuanya muzaki, tidak ada mustahik. Dan itu ternyata dikelola oleh Umar bin Abdul Aziz dalam waktu yang sangat cepat. Caranya adalah dia dengan dua cara. Satu, dengan komponen zakat, dibagikan zakat kepada fuqara al-masakin. Yang kedua, harta-harta pampasan perang yang berupa harta tidak bergerak, yang jadi milik negara, yaitu tanah yang sangat luas saat itu dibagi-bagi kepada masyarakat. Land reform agraria. Dibagi lahan, dibagi zakat, dikelola. Maka kemudian setahun kemudian menjadi muzaki, bukan mustahik. Sehingga tercatat di masanya tidak ada satupun yang berhak menerima zakat. Itu hadirin sekalian. Ini sisi ekonomi yang sangat luar biasa untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tentu ini akan menarik kalau dibahas di STEBI ya, tentang fungsi zakat, tentang fungsi ekonomi keislaman. Ya, kemudian tadi saya baru cerita 3 fungsi kan, fungsi ketaatan, ketakwaan pada Allah, fungsi membersihkan harta, dan fungsi menumbuhkan harta. Ada yang fungsi yang keempat, yaitu fungsi pemerataan pendapatan. Kaila yakuna dulatan baina agniya minkum. Mengapa zakat harus Allah mengapa zakat itu diwajibkan Allah? Supaya ada pemerataan pendapatan. Kaila yakuna dulatan baina agniya minkum, supaya tidak ada penumpukan harta di antara para agniya saja, tapi harta kemudian tersebar kepada seluruh masyarakat yang ada sehingga kesejahteraan menjadi merata di mana-mana. Itulah fungsinya. Nah, hadirin sekalian yang Allah muliakan, oleh karena itulah tema zakat ini menarik ke depan untuk terus dibahas. Insya Allah di PUI nanti akan ada LAS PUI ya, LAS Nasional PUI, sesegera mungkin. Kemarin sudah mulai dirintis, tinggal peresmian badan hukumnya. Mudah-mudahan kita ke depan justru boleh jadi besarnya PUI ke depan dengan pengelolaan zakat di berbagai tempat insya Allah. Saya optimis ya. Ini doa orang tua, ketulusan orang tua kita, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Ahmad Sanusi membangun PUI ini. Mereka membangunnya dengan ketulusan, keikhlasan, darah dan air mata. Sehingga athar mereka, peninggalan mereka itu membekas sampai hari ini. Tidak mungkin PUI sampai bertahan pada hari ini kecuali atas keikhlasan dan ketulusan para pendirinya. Itu harus diketahui oleh kita semuanya, bahwa ada pasang surut dalam perjalanannya, itu tentu saja pasang surut, tapi nampaknya Pak Ma'mun, Pak Muhammad Masum ya, nampaknya pasang surutnya itu sudah mulai berakhir sekarang. Insya Allah di Bogor dengan Pak Samsi, di berbagai tempat dengan para pimpinan daerah, nampaknya surutnya sudah mulai berakhir, sekarang menuju pasang PUI ini insya Allah. Menuju pasang di mana-mana. Amin. Ya, karena PUI ini ya amin. memiliki, kita sebagai ormas Islam kan memiliki sejumlah keunikan ya. Ormas Islam kita ini, PUI khususnya, punya keunikan. Keunikan pertama, kita sebagai ormas, kita punya value yang kuat. Kita punya nilai yang kuat. Punya mulsulul ulya, nilai luhur yang kuat. Yang sumbernya dari wahyu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai kapanpun PUI akan hadir, insya Allah, karena value-nya adalah value yang bersumber pada Quran dan Sunnah. Nah, orang-orang Eropa mengatakan sebuah ormas, sebuah organisasi akan panjang umurnya manakala value-nya kuat.
dan tidak ada value yang terkuat, tidak ada nilai yang terkuat, tidak ada value yang terkuat selain value, selain tata nilai yang bersumber daripada wahyu Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jangan khawatir, ya. Kita akan kuat pokoknya dengan value. Yang kedua, organisasi itu akan hebat selain oleh value yang kuat, oleh kohesivitas yang kuat, oleh daya rekat yang kuat. Daya rekat kita ukhuwah, ya. Wal mahabbatu syiaruna. Mahabbah, ukhuwah di antara kita adalah syiar kita semuanya. Nah, hadirin sekalian, insya Allah dengan daya rekat dan kohesivitas yang kuat ini, kita akan terus membangun PUI ke depan dengan sebaik-baiknya, dengan ukhuwah yang terus terjaga dengan baik. Ya, tentu saja ukhuwah di antara kaum muslimin, khususnya di antara para anggota PUI, ini ukhuwah Islamiyah. Nah, ukhuwah dengan sesama anak bangsa namanya ukhuwah watoniyah. Ukhuwah dengan sesama masyarakat umum di dunia namanya ukhuwah insaniyah. Dan kita punya persaudaraan kemanusiaan, karena nasu ummatan wahidah. Manusia sesungguhnya adalah umat yang satu, itulah ukhuwah insaniyah. Kemudian dalam kenegaraan kita ada ukhuwah watoniyah, sebangsa dan setanah air, sesama muslim kita adalah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Dan itu ternyata kohesivitas sangat-sangat kuat karena ya landasannya, value-nya bersumber dari Quran dan Sunnah. Jadi yang kedua, organisasi kuat itu yang pertama gara-gara value kuat, yang kedua kohesivitas yang kuat. Yang ketiga, organisasi kuat karena kemampuan organisasi tersebut membangun jejaring, networking, syabakah istimaiyah, jaringan sosial, insya Allah. Nah, oleh karena itulah saya pesan ke Ustaz Hamsi untuk terus membangun jejaring. Ya, hidupkan jejaring kita di kecamatan, hidupkan jejaring kita di desa-desa, hidupkan jejaring kita di RT dan di RW, di semua tempat, membuat majelis taklim di mana-mana, buat pengajaran agama di mana-mana. Insya Allah, jejaring seperti itu akan menjadi kekokohan, kekuatan yang sangat luar biasa, sehingga ketika tiga unsur kekuatan organisasi itu value, kohesivitas, ya, dan kemudian networking itu ada pada PUI, maka PUI nampaknya tidak bisa ditahan lagi untuk terus pasang, ya, pasang terus menuju puncak pasangnya, insya Allah, bismillah, insya Allah. Seiring sejalan dengan perkembangan Islam dan kaum muslimin. Ingat, Islam akan terus berkembang karena Islam ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemiliknya Allah. Jadi ketika Allah menghendaki berkembang, ya berkembang terus. Dan Allah kehendak memang seperti itu, ya. Oleh karena itulah dalam hadis ini kita temukan luar biasa, ya, sabda Rasulullah, kata Rasulullah, la yablughanna hadzal din ila ma balagha al-lail wan nahar. Demi Allah, agama ini akan terus menyebar ke muka bumi ilama apa namanya, la yablughan la yablughan hadzal din ilama agama ini akan terus berkembang ke semua tempat yang ada peristiwa siang dan malam, ya. La yablughan hadzal din ilama balagha al-lail wan nahar. Jadi agama ini akan terus berkembang ke berbagai permukaan bumi sepanjang di permukaan bumi tersebut ada siang dan malam. Pokoknya di sebuah tempat ada siang dan malam, Islam akan masuk ke situ. Islam akan masuk ke situ. Jangan khawatir. Sampai-sampai kanselir Jerman mengatakan bahwa nampaknya hari-hari ini kaum muslimin terus beranak pinak di Jerman. Orang-orang asli Jerman malah minus pertumbuhan penduduknya. Orang-orang muslim yang ada di Jerman, baik muslim Turki maupun muslim bule yang asli di sana, ternyata kalau orang sudah masuk Islam, maka punya anaknya semangat. Kalau tidak masuk Islam, gak semangat punya anak. Tapi boleh masuk Islam, semangat aja langsung punya anak. Karena itulah kata kanselir Jerman, nampaknya Jerman adalah negara Eropa dalam beberapa dekade ke depan akan menjadi negara pertama yang mayoritas berpenduduk Islam. Allahu Akbar. Luar biasa nih, ya. Ini kata kanselir Jerman, bukan kata kita. Karena itulah kalau kemudian sekarang Yahudi dan Nasrani, maksudnya Kristen Protestan itu jumlahnya 33%, sementara Muslim itu jumlahnya 23%, nampaknya kata para pakar Eropa, sebelum tahun 2050 kaum muslimin sudah menjadi panglima mayoritas di bulatan bumi ini. Ini janji Rasulullah.
Allah zawaliyal ardh faraitu masyariqah, saya belum masuk, ya. Kata Rasulullah, diperlihatkan ke bumi yang paling timur. Mana itu? Indonesia. Lihat di peta dakwah. Tidak ada kawasan yang paling timur dimasuki Islam kecuali Indonesia. Ya, dari mulai paling barat, di Mekah, Sumatera, Aceh, terus Sumatera masuk ke Jawa, masuk Kalimantan, terus masuk Sulawesi, masuk ke Maluku, masuk ke Papua. Ya, makin timur, makin capek para dai kita. Ya, saudara sekalian. Dan makin timur itu, yang paling timur adalah Papua, yang dimasuki oleh dai-dai Islam pada masa-masa penyebaran Islam di masa lalu. Jadi berarti ketika Rasul mengatakan diperlihatkan kepada bulatan bumi, melihat bulatan bumi yang paling timur, ternyata Indonesia itu maksudnya. Waraitu magharibaha, juga aku melihat bulatan bumi yang paling barat. Fasaya blogum mulku ummati ila mazubiyali. Dan Allah mengabarkan kepadaku bahwa kekuasaan umatku akan sampai ke seluruh permukaan bumi, dari mulai ujung barat sampai ujung timur yang diperlihatkan kepada kota ila mazubiyali. Tadi sekalian, cerita optimis, ya, bukan cerita pesimis. Bahwa kemudian ada masalah-masalah, ada kendala-kendala di Bogor, ada kendala-kendala di PUI Pusat, kendala di berbagai tempat di Majalengka dan lain-lain, kendala di luar Jawa Barat, itu saja kendala biasa manusia. Terkalahkan oleh optimisme kita untuk menatap masa depan, kemajuan Islam kita, kemajuan agama kita, tentu saja termasuk kemajuan PUI sebagai organisasi yang mengayomi Islam, yang kemudian membawa bendera Islam, menyebarkan dakwah Islam ke berbagai pelosok di di bumi Indonesia ini khususnya. Hadirin sekalian, oleh karena itulah, nah supaya kita lancar nih, supaya kita membangun PUI ini ke depan lancar, ya, lancar, secara organisasi value-nya kuat, kemudian kohesivitasnya kuat, kemudian jejaring networking-nya kuat, maka, nah tentu untuk kader-kader PUI harus punya karakter khusus supaya bisa masuk ke semua lini ke depan, ya. Nah, maka saya merumuskan ada 3 karakter khusus bagi kader-kader PUI, ya. Ini tolong dicatat Pak Samsi, 3 karakter, ya. Yang pertama karakter keagamaan, yang kedua karakter kebangsaan, yang ketiga karakter kemanusiaan. Untuk karakter keagamaan, ya, tentu kader PUI harus memahami agama secara baik. Pemahaman agama yang dipahami dengan 3 sifat besar. Memahami agama dengan komprehensif, menyeluruh. Kemudian yang kedua, memahami agama dengan wasatiyah, moderat. Moderat, ada di tengah-tengah. La ifrat wala tafrid, ya. La apa namanya? La taksir wala ghulu, di tengah-tengah. Itu baina amrayni illa akhaddu aysarahuma malam yakun isman. Dan pasti aku milih yang paling ringan sepanjang yang dipilih tersebut, ya, mudahkan manusia, bukan disulit-sulitkan manusia. Karena Islam itu mudah, ad-dinu yusrun, agama mudah. Dan barang siapa yang memperberat agama pasti kalah oleh keberatan dia itu. Illa ghalabahu, begitu ya. Hadirin sekalian. Dan kemudian pada saat yang bersamaan, pemahaman keagamaan kita selain komprehensif, sumulia, juga selain wasatiyah, pertengahan, ya, moderat, juga tauhidiyah, menyatukan. Gitu ya. Tolong dicamkan oleh kader-kader PUI, pemahaman keagamaan kita, karakter keagamaan kita adalah sumulia, wasatiyah, dan tauhidiyah sekaligus pada saat yang bersamaan. Nah, ini masuk dalam keputusan apa namanya muktamar PUI kemarin, ya, sumulia, wasatiyah, dan tauhidiyah. Hadirin sekalian, mengapa wasatiyah? Karena pertengahan tadi. Mengapa tauhidiyah? Karena kita ingin menyatukan. Urusan perbedaan-perbedaan kecil jangan jadi persoalan. Tapi ketika ada perbedaan di masyarakat kita, kita menyatukan sepanjang itu bukan bid'ah, sepanjang itu bukan kufur, sepanjang itu bukan persoalan yang keluar dari agama Islam. Tapi sepanjang itu adalah khilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama kita satukan secara bersama-sama. Dan kita pahami dengan baik, ya. Jangan sampai kita terjebak pada sekelompok orang yang mudah banget mengkufurkan orang,
mudah banget membid'ahkan orang lain. Ya hanya gara-gara cara berpakaian kurang ke atas sedikit langsung dituduh tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan bahaya banget, gampang banget gitu kan. Hanya gara-gara dia punya sebuah tradisi, langsung tradisi tersebut karena di Makkah tidak ada, langsung disebut bid'ah dan sesat. Bahaya ini. Hadirin sekalian, wasatiyah itu juga adaptif terhadap budaya. Islam itu adaptif pada budaya. Islam itu adaptif terhadap budaya. Oleh karena itu, para wali Songo, 5 konsorsium para wali. Bayangkan, 9 konsorsium para wali, 9 ya. Wali Songo, wali 9 dengan tentu murid para ulama di bawahnya sebagai konsorsium itu berhasil mengislamkan Jawa seluruhnya. Dan yang paling mudah diislamkan, Pak Maksum, ternyata Jawa Barat ya. Karena antara 9 wali itu hanya 1 di Jawa Barat. Di orang Jawa Barat itu mudah banget diislamkan. Butuh 1 orang wali saja cukup. Jawa Tengah, Jawa Timur agak berat. Butuh 8 wali sekaligus. Begitu nampaknya. Makanya kalau keislaman orang Jawa lebih kuat gitu kan, dibandingkan dengan yang lain-lain, wajar. Karena semenjak awal juga diislamkannya lebih mudah. Hanya butuh 1 wali di antara 8 wali. Di antara 9 wali. Yang 8 ada di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Itu hadirin sekalian. Jadi, mengapa para wali itu sedemikian mudah mengislamkan se-Jawa? Karena adaptif pada budaya. Itu uniknya. Dan Islam itu ternyata tidak membenci budaya. Gitu ya. Itu wasatiyah di situ yang perlu saya kokohkan. Mantap. Saya mengaji urusan tahlil ya. Ya dulu saya tahlil di kampung kan, di PUI dulu. Diajari oleh orang tua, belajar, tinggalin tahlil. Salah mempelajari tahlil. Sekarang udah gede lagi, tahlil lagi sekarang. Gitu. Alhamdulillah. Ini cerita saya dalam urusan wasatiyah ya. Dulu saya tarawih 23. Gede dikit belajar di SMA, di perguruan tinggi. 8, 11 gitu. Alhamdulillah sekarang saya yakin lagi 23 lagi sekarang. 23 lagi. 11 juga boleh sih. Cuma persoalannya kalau kita mau mencari dalil mana yang paling kuat, 11 atau 23, saya katakan 23 lebih kuat daripada 11. Tapi madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali seluruhnya berpendapat tarawih 20 tambah 3 23. Ya, baru pada abad ke-19 ada tarawih 11. Baru tuh. Itu sejarahnya ya. Gitu. Kepanjang lah kan kita cerita masalah-masalah seperti itu. Yang jelas hadirin sekalian, kan saya berpikir mustahil para wali, ya, mustahil para wali, para ulama itu tidak membahas tradisi pasca kematian yang sering disebut dengan tahlil kan gitu. Pasti dibahas. Ternyata di masa lalu ada tradisi. Tradisinya adalah memang ya ada upacara-upacara pasca kematian. Begitu kan? Nah, upacaranya, tata caranya, ya kemudian nggak dirubah, formatnya dibiarkan, tapi kemudian kontennya, kata Pak Dede tadi, Pak Nur Hasan, kontennya dirubah. Yang asalnya puja-puji, jampe-jampe, puja-puji kepada dewa dan dewi, diganti menjadi puja-puji dan kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres, gak ada masalah kan gitu. Nah, ini tauhidiyahnya di sini kita nih ya. PUI ini, jadi komprehensif, wasatiyah dan tauhidiyah sekaligus. Begitu hadirin sekalian. Jadi kemudian ketika ada sebuah tradisi di mana isi tradisi tersebut ternyata puja-puji, syirik dan lain sebagainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja-puji kepada dewa-dewi, mensekutukan Allah di situ, kemudian dirubah oleh kalimat-kalimat zikir, dan zikir yang paling dominan adalah kalimat thayyibah yaitu tahlil, la ilaha illallah, maka disebut dengan tahlilan. Maka nggak ada masalah kan akhirnya, nggak ada masalah. Yang asalnya tradisi yang salah, al-urful khati asalnya, karena di situ kontennya konten yang salah, puja-puji kepada dewa, kepada selain Allah. Nah kemudian si konten tersebut diperbaiki dengan konten Islami, dengan zikir pada Allah, maka yang asalnya al-urful khati berubah jadi al-urful sahih. Maka ketika al-urful khati sudah berubah jadi al-urful sahih, masuk pada kategori al-adatu muhakkamah, begitu. Gitu ya, setuju begitu? Insya Allah. Nah ini kita harus bahas bersama supaya kita bisa masuk ke semua hal ini, kita diterima oleh semua masyarakat yang ada. Pak Kiai setuju. Alhamdulillahirabbil alamin, begitu ya. Nanti kita bisa cari contoh-contoh yang lain. Itu contoh kecil saja. Ya, di Sultan Mataram itu
dulu ya ada orang-orang yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, tapi dia mencintai Ali saja. Kita kan mencintai semuanya. Kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, mencintai Utsman, mencintai Ali. Seluruhnya kita cintai. Dan semua sahabat kita cintai. Ada sekelompok orang yang hanya mencintai Ali dan mencintai beberapa sahabat yang berasal dari Persia, gitu kan? Iya. Nebeng untuk ke Indonesia, nebeng mereka, ya. Ya tokoh besarnya akhirnya Siti Jenar kan, tokoh besarnya muncul akhirnya Siti Jenar. Tapi yang jelas ada akidah yang tata pemahaman agama yang salah itu muncul. Ada orang membenci Aisyah. Ada orang membenci Abu Bakar, Umar dan Utsman, tapi tidak membenci Ali. Tapi kita kan kalau kita mencintai seluruhnya, kita mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruhnya kita cintai. Mereka ternyata hanya mencintai Ali. Salah kan gitu. Nah, oleh karena itulah oleh Sultan Mataram dulu direkayasa. Karena mereka kalau mendengar kata Abu Bakar, kata Umar, kata Utsman, mereka telinganya merah, nggak kuat, mereka lari. Atau balik atau kemudian berubah jadi mencintai, begitu. Makanya ketika taraweh, 2 rakaat taraweh itu kan al khalifatu al ula Abu Bakar as-Siddiq hal tardawuna'an, gitu kan, gitu ya. Al khalifatu al ula Abu Bakar as-Siddiq hal tardawuna'an, begitu. Jadi kita radhiyallahu anhu, begitu kan kita kan, padahal kalimat asli hal tardawuna'an. Khalifah pertama ya Abu Bakar Siddiq hal tardawuna'an, apakah kalian rela, gitu kan? Dijawab oleh para makmum, nardo anhu, as-salatu jami' rahimakumullah, kan begitu, bangkit lagi untuk sholat, gitu. Nah, itu dilakukan supaya ketika di jamaah itu ada orang yang membenci Abu Bakar, telinganya merah, nggak kuat, lari dia. Nah, dulu tuh ulama-ulama dulu luar biasa, disempilkan di taraweh, begitu kan. Nah, sisi-sisi seperti itu kan, ya bukan bid'ah, tapi itu adalah sebuah tradisi yang baik, yang tidak melanggar sholat kan gitu, tidak melanggar sholat kan nggak ada masalah. Tapi kemudian diselipkan kecintaan pada Abu Bakar, pada Utsman, pada Umar, pada Utsman, pada Ali sekaligus seluruhnya. Nah kemudian orang yang salah memahami mudah-mudahan bisa jadi benar. Kalaupun samsiul bidah wae. Gitu hadirin sekalian. Jadi hati-hati kalau menyebut bidah dan lain sebagainya, hati-hati ya. Jadi saya dulu punya dosen dulu di kampus yang sekarang jadi ketua majelis syuro PKS ya. Ditanya, ada seorang mahasiswa bertanya, Ustadz, bagaimana kalau seseorang sholat, baca usolli dulu, usolli fardhal maghribi 3 rakaat di mustaqbil qiblat lillahi ta'ala Allahu Akbar gitu. Sah tidak sholatnya? Kata Ustadz bilang begini, sholat kapan dimulainya? Takbiratul ihram. Ya kalau begitu di luar takbiratul ihram kan usolli itu berarti sah, sholatnya nggak terganggu, kan nggak ada masalah. Bahwa itu diyakini kemudian untuk menguatkan niat, ya nggak ada masalah. Toh, jangankan usolli fardhu dhuhri atau maghribi sebelum takbiratul ihram. Seseorang mau sholat, tengok kiri, apa kabar akhi? Tengok kanan, apa kabar akhi? Allahu Akbar, sah nggak sholatnya? Sah kan begitu. Hadirin sekalian, nggak ada masalah, tentu saja. Nah, saya kira dengan pemahaman kita dalam karakter keagamaan yang sumul ya, Islam itu adalah sumul, menyeluruh, mengatur seluruh urusan kehidupan manusia, wasatiyah, pertengahan, tidak berlebihan, tidak gulu, tidak taksir, kemudian menyatukan sepanjang kemudian ada payung hukumnya, ada dalilnya, ya, ada dalil yang membenarkannya. Itu adalah sesuatu yang tidak keluar dari Islam semata-mata. Itu hanyalah ya tambahan-tambahan yang tidak mengapa, karena urusan dzikir mutlak atau ibadah mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Karena Rasulullah yadzkurullah ala kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah zikir pada Allah setiap kehidupannya, setiap nafasnya. Tata caranya kan nggak disebut Rasulullah. Jadi kalau kita bikin tata cara zikir, nggak ada persoalan, karena zikir tersebut dijamin menjadi sebuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sekalian, urusan keagamaan seperti itu ya. Kita ingin tidak ada kekakuan bergaul dengan siapapun. Kita ingin tidak ada kekakuan berhadapan dengan siapapun,
perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita itu adalah perbedaan fiqhiyah sepanjang kemudian ada sandarannya, ada madhabnya dan lain sebagainya. Itulah karakter pertama keagamaan bagi masyarakat PUI, yaitu sekali lagi syumuliyah, komprehensif, yang kedua wasatiyah, ya, moderat, yang ketiga tauhidiyah, pemahamannya menyatukan bukan untuk memperak porandakan untuk memecah sekalian. Itu yang pertama. Karakter pertama begitu PUI ke depan, insya Allah. Karakter kedua adalah karakter kebangsaan. Nah, ini juga artikulasi kebangsaan kita harus kokoh dan kuat. Ya, kaum muslimin ini pemilik Indonesia yang paling mayoritas. Oleh karena itulah kemudian ketika kita mengartikulasikan kebangsaan juga paling fasih, nggak ada masalah. Ya, jangan sampai umat Islam kaku ya untuk mengartikulasikan kebangsaannya. Padahal para ulama kita lah, para santri kita lah ya yang memperjuangkan negeri ini. Oleh karena itulah ketika para santri, para ulama memperjuangkan negeri ini, ketika ada resolusi jihad yang kemudian berujung pada Hari Pahlawan di Surabaya, maka ya kita lah pemilik mayoritas negeri ini, saham mayoritas negeri ini. Oleh karena itulah, karena kita pemilik saham mayoritas negeri ini, kitalah yang paling mempunyai kebangsaan ini. Oleh karenanya, insan-insan PUI ini harus berbahasa kebangsaan yang paling fasih gitu, supaya kita menjadi pengelola negeri ini ke depan, menjadi pemilik negeri ini ke depan, sah menjadi penghuni negeri ini dan pemilik negeri ini dan pemegang saham yang paling mayoritas gitu. Jangan sampai kita mayoritas dalam arti jumlah tapi bukan pemegang saham mayoritas, tapi yang menikmati yang perjuangan kemerdekaannya kita, yang menikmatinya orang lain, yang mengelolanya orang lain, kan bahaya gitu. Ini kebangsaan. Karena itulah ya konsensus kebangsaan kita ini seluruhnya dinyatakan oleh para ulama sebagai konsensus yang tidak ada pertentangan dengan agama. Kita punya konsensus kebangsaan, konsensus dasar kebangsaan namanya Pancasila. Kita punya konsensus dasar kebangsaan namanya Undang-Undang 45, namanya NKRI, namanya GBHN, namanya Bendera Merah Putih, namanya Indonesia Raya. Itu semuanya nggak ada persoalan. Coba dilihat di konsensus tersebut, adakah sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita, dengan syariat kita? Nggak ada. Di Pancasila ya ada prinsip ketuhanan, tidak bertentangan. Ada prinsip kemanusiaan, ada prinsip persatuan, ada prinsip musyawarah, ada prinsip keadilan sosial. Seluruhnya adalah Islami. Oleh karena itulah, mari kita yang paling fasih menafsirkan itu. Jangan semua orang lain yang membuat tafsirnya, tapi kita yang membuat tafsir tersebut supaya tafsirnya menjadi tafsir yang dilandasi oleh pemahaman wahyu transendental Al-Quran Sunnah. Begitupun Undang-Undang 45, bagus isinya, nggak ada pertentangan. Ya, ulama menyebutkan bahwa sepanjang sebuah kesepakatan yang menjadi kesepakatan bernegara, sepanjang sebuah kesepakatan hukum yang menjadi konstitusi ataupun menjadi perundang-undangan, di situ tidak ada penghalalan yang haram, tidak ada pengharaman yang halal, dia Islami. Begitu kaidahnya. Begitu kaidahnya, meskipun di undang-undang tersebut tidak ada ayat Qur'annya, meskipun tidak ada hadis nabinya, tapi sepanjang di undang-undang tersebut, di konstitusi tersebut, tidak ada teks yang mengharamkan yang halal, tidak ada teks yang menghalalkan yang haram, itu Islami. Begitu kaidah yang disebut oleh para ulama kita, Imam Syatibi diantaranya, Al-Muwafaqat, ya, Imam Syatibi, yang yang mengemukakan prinsip besar, prinsip yang sangat unik dalam kehidupan, ad-daruriyatul khamsah. Ad-daruriyatul khamsah Imam Syatibi, ya, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Nah, itu pemahaman kebangsaan, ya, karakter kebangsaan kita. Yang ketiga, karakter kemanusiaan. Hadirin sekalian, tentu yang ketiga ini kita harus peduli untuk menyelesaikan urusan-urusan kemanusiaan. Zakat kita selesaikan untuk urusan kemanusiaan. Infak sedekah kita selesaikan untuk masalah kemanusiaan. Dan ternyata semakin kita memperhatikan urusan-urusan kemanusiaan, semakin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ingatkah hadis Nabi terkait dengan urusan kemanusiaan? Ternyata kata Rasulullah, innama tunsaruna wa innama turzakuna bidu'afaikum.
sungguh kalian itu dibela oleh Allah, sungguh kalian itu diberi rezeki oleh Allah, sehingga kalian jadi sejahtera, itu semua bidu'afaikum. Itu karena doa orang-orang du'afa pada kalian. Jadi karena kita dapat luar biasa dari kaum du'afa, kebaikan, maka kewajiban kita adalah memperhatikan kaum du'afa. Begitu kan? Nah, coba diperhatikan di perda, di undang-undang terkait urusan sosial. Ada PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kita seringkali membahas di pesantren, di pengajian kan hanya fakir miskin kan saja. Pada PMKS itu ada 26 klaster. 26 jenis PMKS. Jadi fakir miskin hanyalah 2 dari 26 klaster tersebut. Dan itu semua masuk kategori du'afa seluruhnya. Yang dengan du'afa tersebut kalau kita kelola, maka kita akan beroleh keberuntungan berupa kemenangan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu legitimasinya kita lihat ya dalam hadis Nabi. Suatu pagi Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya, ya menjelang siang, jam-jam 10-an siang lah gitu. Kata Rasulullah, wahai para sahabatku, man minkum yusbihul yawma sha'iman. Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasul. Siapa yang jawab itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa puasa jadi kategori kemanusiaan? Biasanya orang yang puasa 1 bulan sekali minimal, atau 2 kali sebulan minimal, atau 3 kali sebulan minimal, atau Senin Kamis minimal, itu biasanya tema kemanusiaannya sangat kokoh dan kuat. Makanya Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang puasa hari ini? Aku ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq. Pertanyaan kedua, man minkum yut'imul yawma miskinan. Siapa di antara kalian yang pada hari ini memberi makan pada orang miskin? Ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasul. Siapa yang jawab? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan ketiga, man minkumul yawma ya'udul yawma maridan. Siapakah di antara kalian yang pada hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Ana ya Rasulullah. Aku wahai Rasulullah. Man minkumul yawma yatba'u janazatan. Siapakah yang hari ini sudah mengantarkan jenazah ke kuburan? Ana ya Rasulullah. Luar biasa. Ya, ada 4 kategori keberpihakan pada kemanusiaan. Seluruhnya jawab oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Hadirin sekalian, kalau organisasi kita dan kita secara pribadi kemudian berpihak pada situasi itu, maka kita akan beroleh keberuntungan berupa rezeki dan berupa ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya saya kira itulah silaturahim kita. Mari kita perkokoh organisasi kita dengan kekokohan value, kekokohan kohesivitas dan jaringan, dan mari kita memahami, bangun karakter besar kita, ya, karakter keagamaan dengan karakter yang utuh, sumuliyah, wasatiyah, dan tauhidiyah, karakter kebangsaan yang fasih karena hakikatnya yang memperjuangkan negeri ini mayoritasnya adalah kaum muslimin. Oleh karena itulah kita menjadi pemilik saham yang terbesar, dan saat yang bersamaan juga memperhatikan urusan-urusan kemanusiaan, dan yang ketiganya itu akan membuat kita menjadi sangat mudah melakukan rekrutmen kepada masyarakat kita, sehingga dalam konteks keorganisasian insya Allah PUI akan menjadi organisasi yang modern, yang mengelola kepentingan banyak pihak, kepentingan umat, dan kemudian disukai oleh banyak umat, sehingga ke depan PUI kita ini ditandai dengan 2 hal paling tidak. Yang pertama aset yang banyak, yang kedua organisasi ini juga ditandai dengan anggota yang banyak. Sehingga kalau asetnya banyak, anggotanya banyak, maka ini akan menjadi organisasi besar di masa depan insya Allah. Terima kasih, barangkali itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran katsir ala nasihatikum Ustaz.